lagi di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan masih di bulan Juni ya, yang mana berarti ini adalah waktunya untuk pendaftaran siswa baru. Gimana nih, people ada yang anaknya masuk TK, SD ataupun SMP? Nah, harus banget mengikuti informasi yang satu ini. Karena di episode kali ini kita akan membahas tentang PPDB 2024 di Kota Semarang. Untuk membahasnya secara lebih lanjut, kami sudah menghadirkan narasumber yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang Bapak Erwan Rahmat SPD MPD. Pak Erwan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat Bapak ya? Ya. Oke, ini sehat. kelihatannya lagi sibuk-sibuknya banget ya Pak? Ya, sibuk dan itu harus tetap cerah, ceria, penuh pesona dalam melayani masyarakat yang ya mungkin stres ya. Betul. Karena mau tidak mau jangan stresnya masyarakat terus kita pun juga ikut-ikut stres, nanti malah tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Betul gitu. sekali ya, jangan sampai nanti kebawa karena stresnya bapak-bapak, ibu-ibu ini lagi nyariin sekolah buat anaknya ya, tapi malah harus bisa tetap melayani dengan baik dan memberikan pengertian, memberikan ketenangan bagi masyarakat ya. Oke, kalau kita lihat Pak, untuk di PPDB 2024 kali ini, apa sih yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya? Jadi PPDB di tahun 2024 ini menggunakan dasar hukum dari keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi nomor 47 tahun 2023 terkait dengan petunjuk teknis peraturan Menteri di nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB ini. Jadi kita menggunakan dua dasar hukum secara nasional bahwa PPDB kali ini yang ada di Kota Semarang harus taat asas pada dua regulasi yang ada. Sehingga kalau dulu regulasinya memang sama tetapi belum ada keputusan dari Sekretaris Jenderal sehingga kita bisa melakukan berbagai upaya untuk melakukan PPDB berdasarkan pemikiran kita. Dulu kan PPDB itu dilakukan dengan model modifikasi. 4 jalur itu dijadikan satu. Kemudian muncullah NAP, nilai akhir itu. Nah sekarang tidak. Sekarang ini perintahnya adalah bahwa PPDB itu kalau SD itu ada 3 jalur. Jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur mutasi. Itu sendiri-sendiri. Orang yang bisa masuk jalur mutasi adalah orang yang kepindahan orang tuanya terkait dengan pekerjaan dari TNI Polri maupun PNS. BUMN itu boleh pindah, misalnya pindah di Kota Semarang dengan jangka waktu maksimal 1 tahun bisa menggunakan jalur mutasi. Kalau untuk swasta bagaimana Pak? Kalau yang swasta belum bisa. Belum bisa. Okay. Belum bisa. Jadi itu pun juga kecil. Persentasenya hanya 5%. Jadi maksimal 5% untuk jalur mutasi. Kalau dulu kan digabung itu. Terus yang kedua itu adalah jalur afirmasi. Untuk afirmasi di SD ini ada 20%. Dan jalur afirmasi ini terdiri dari anak-anak inklusi dan anak-anak yang miskin terdeteksi di DTKS. Lah yang inklusi itu pendaftarannya di distrik karena sudah di assessment sejak pendaftaran bulan Februari. Tanggal 10 Juni kemarin kami mengumumkan. Begitu mengumumkan ini loh yang jalur inklusi. Maka nanti pendaftarannya di distrik dan dipastikan pasti diterima. Yang jalur inklusi melalui assessment dari Dinas Pendidikan. Sedangkan yang jalur afirmasi dari DTKS itu jumlahnya cukup banyak. Maka nanti diseleksi terkait dengan zonasi, kedekatan rumah dalam satu wilayah itu karena kita menggunakan metodenya metode wilayah bukan metode jarak. Kalau metode jarak itu biasanya orang sudah selesai karena jarak sudah. Nah, kita akan menggunakan daya pembeda. Daya pembedanya itu di usia. Di usia yang semakin tua maka kemungkinan kesempatan untuk bersekolah semakin tinggi. Tapi kita membatasi maksimal adalah 8 tahun. Ya. Lebih dari 8 tahun atau lebih sehari saja sistem tidak bisa menangkap.
kurang dari 6 tahun sistem juga tidak bisa menangkap karena regulasi dari keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu sudah mengataskan seperti itu, sehingga kita taat asas begitu. Untuk SD ya? Untuk SD. Jadi di SD inilah di jalur afirmasi yang sebesar 20%. Sedangkan di jalur zonasi itu ada 75%, sehingga totalnya adalah 100%. Itu untuk SD. Jadi memang kalau dulu kan tidak, orang daftarnya langsung satu pintu, ya masuk di zonasi dan juga masuk di afirmasi. Kalau sekarang tidak, masuknya pintunya sendiri-sendiri. Daftar di afirmasi karena 20%, loh kok tidak diterima ya? Ya dia mungkin bisa bergeser ke jalur zonasi yang kotanya lebih tinggi, 75%. Nah, 75% itu dilakukanlah seleksi. Dia bisa memilih 2 sekolah. Ya, sekolah yang harapannya bisa memang satu zona. Kalau di luar zona nilainya itu kan tidak sama dengan nilai yang satu zona. Yang satu zona itu nilainya 50, sedangkan di zona yang agak jauh dari sekolah nilainya 40. Dan ketentuan zonasi sudah diatur di dalam regulasi. Oke, itu tadi untuk TK dan juga SD. Ya. Lalu untuk SMP seperti apa, Pak? Kalau SMP itu ada 4 jalur. 4 jalur ini, yang pertama adalah jalur afirmasi, kemudian jalur zonasi, kemudian jalur prestasi dan jalur mutasi. Jalur mutasi itu maksimal 5%, kemudian jalur prestasi itu 15%, jalur zonasi itu 55%, sedangkan jalur yang belum saya sebut apa itu? Jalur afirmasi. Afirmasi itu 20%. 20 ditambah 5, 25, berarti terus yang 55 ditambah 15. Itu sudah 100% berarti. Yeah. Itu terkait dengan jalur itu penentuannya adalah juga sama. Untuk masuk SD itu untuk masuk SMP itu bisa melalui pintu 4 jalur. Kalau mutasi ya memang dia punya surat keputusan dari pemerintah atau dari TNI Polri, kepindahannya ke Kota Semarang. Kemudian kalau dia tidak punya, berarti kan kemungkinan besar di jalur afirmasi. Di jalur afirmasi ini kalau dia tidak diterima, dia bisa pindah ke jalur zonasi yang lebih besar. Kalau jalur zonasi tidak diterima, mungkin dia bisa masuk di jalur prestasi. Prestasi ini maksimal 15%. Ini terus digulirkan seperti itu. Jadi konsep inilah yang nantinya digunakan di dalam proses PPDB yang ada di Kota Semarang. Kalau dulu tidak, jalur itu dijadikan satu, kemudian langsung muncul dan langsung ketemu NAP-nya dan itulah peringkatnya. Dan besok di saat pengumuman itu, di masing-masing jalur itu ada cadangannya. Jadi cadangan itu sebesar 3%. Misalnya di zonasi ada 100 orang yang diterima. Itu maka 3%-nya dari 100 misalnya 3 orang. 3 orang ada di jalur cadangan. Di jalur afirmasi pun juga ada nanti cadangan. Nah, cadangan inilah yang nanti punya peluang untuk menggantikan. Bagi di jalur zonasi ada yang tidak daftar ulang, ya nanti ambil di cadangan. Di jalur afirmasi yang tidak daftar, nanti diambilkan dari cadangan afirmasi. Tidak boleh saling menggantikan pada saat saling menggantikan itu dari cadangan. Nah, pada saat proses pendaftaran boleh berganti jalur boleh. Nah, itu yang membedakan antara tahun kemarin dengan tahun sekarang. Lah, yang sekarang ini hampir sama dengan yang di SMA. Jadi yang di SMA pun juga ada cadangan nanti. Itu. Oke, ini berarti satu sistem yang dirubah, apakah juga karena merespon masukan-masukan dari masyarakat dari pelaksanaan PPDB tahun kemarin, Pak? Ya, sebelum kami memutuskan akan menggunakan sistem ini kan kami pasti melakukan
apa ya FGD. Kalau di Dinas Pendidikan itu sama dengan yang di Kominfo, ngopi, tapi di sana ngopi bareng. Ngopi, ngobrol penting terkait dengan stakeholder pendidikan. Jadi kami ada NGO, ada ombudsman, ada Dewan Pendidikan, komunitas-komunitas yang memang bisa kami ajak untuk berbicara bagaimana PPDB ke depan. Itu kan termasuk anggota komisi di DPRD. Kami ajak untuk bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan PPDB itu. Dan dari hasil diskusi ya kita sudah punya aturan, kita lakukan aturan itu yang sebenarnya. Jangan berasumsi mencari yang lain. Dan setelah diputuskan kami pun juga ke kementerian. Kami hadir di kementerian terkait dengan yang kita lakukan, dan kementerian menyambut baik bahwa PPDB yang ada di Kota Semarang akan melakukan PPDB yang sesuai dengan regulasi yang ada. Dan regulasi yang kita miliki pun juga diperiksa, Mbak, oleh BPPMP. Ya, BPPMP itu yang memeriksa apakah regulasi ini sudah sesuai dengan keputusan Sesjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah sesuai apa tidak. Kalau belum sesuai, ayo diperbaiki. Sehingga ada monitoring. Bahkan PPDB kali ini sudah dimonitoring oleh KPK. KPK Ombudsman itu sudah melakukan monitoring. Bahkan kami sudah beberapa kali melakukan rapat dengan KPK terkait dengan bagaimana melakukan pelaksanaan PPDB. Karena memang PPDB ini menjadi satu diyakini saya paling tidak meyakini melalui PPDB yang bersih ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang bagus. Betul sekali pastinya ya, karena ini merupakan dasar dari kehidupan manusia, yaitu pendidikan yang mana bisa mengubah satu taraf hidup dari masyarakat begitu ya. Dan setelah ini kita masih akan membahas banyak lagi tentang PPDB, jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Verifikasi PPDB Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Distrik semuanya yang ada di Kota Semarang. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan verifikasi PPDB Kota Semarang tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa untuk PPDB Kota Semarang ini, pendaftar itu diberi kesempatan untuk melakukan edit data. Nah, terkait dengan edit data ini, bisa dilakukan oleh para pendaftar, yang kemudian para pendaftar itu kami mohon untuk bisa menghubungi sekolah pada pilihan pertama untuk bisa cek data di sana, kemudian dilakukan verifikasi oleh satuan pendidikan. Kemudian setelah dilakukan koreksi dari satuan pendidikan, maka berkas itu harus diunggah di dalam sistem PPDB dan hard copy-nya diserahkan ke satuan pendidikan tempat yang melakukan verifikasi. Setelah diverifikasi oleh sekolah, maka kami dari Dinas Pendidikan Kota Semarang akan bisa mengidentifikasi, mendeteksi terkait dengan sudah diverifikasinya oleh sekolah, maka kami Dinas Pendidikan Kota Semarang akan melakukan verifikasi. Nah, setelah Dinas Pendidikan Kota Semarang itu melakukan verifikasi, maka Bapak Ibu pendaftar bisa melanjutkan pendaftarannya dengan memilih jalur yang dipilih, kemudian memilih sekolah. Silakan, selamat mencoba. Oke people, masih di Ngobras dengan tema kita PPDB 2024 di Kota Semarang. Dan kemarin barangkali buat yang mendaftarkan anaknya ya masuk TK ataupun SD sudah melewati hari pertama. Dan penasaran nggak kayak gimana sih hari pertama PPDB di Kota Semarang? Ini dia videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Pramusinto, Kepala Dinas Pendidikan. Hari ini saya menginformasikan bahwa posko PPDB 2024-2025
Kota Semarang sudah dibuka. Silahkan masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan posko PPDB untuk menanyakan, berkonsultasi terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan PPDB. Di posko PPDB, ya masyarakat cukup banyak yang mengantri mengakses pelayanan PPDB. Ini alhamdulillah saling bahu-membahu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian Bapak Ibu masyarakat Kota Semarang, pelayanan posko PPDB kami di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Monggo sekali lagi panjenengan bisa manfaatkan semaksimal mungkin pelayanan kami dan teman-teman Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam rangka membantu kegiatan PPDB panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari pertama aja udah rame banget ya, dan kemarin sudah terlewati untuk PPDB TK dan juga SD, dan nanti akan mulai di SMP ya Pak, tanggal 24. Nah, kalau sejauh ini dari Dinas Pendidikan sendiri bagaimana melihat respon dari masyarakat Pak? Barangkali dari masukan yang didapat ataupun ada laporan-laporan yang disampaikan dari masyarakat seperti apa? Jadi PPDB saya sering menyebutnya PE, PE, DE, BE. PPDB. Jadi PPDB ini memang antusias masyarakat sudah kami prediksi sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun kan kami bisa memprediksi. Terkait dengan itu memang apa yang menjadi hasil dari ngopi bareng itu kan rekomendasinya Dinas Pendidikan itu harus melakukan sosialisasi sampai pada titik ke bawah. Ya. Kami sudah melakukan sosialisasi bahkan sampai ke Dasawisma. Loh, ini kan luar biasa ini ya. Jadi kami sudah melakukan terkait dengan sosialisasi itu sampai ke Dasawisma, sampai ketua RT. Kemudian organisasi-organisasi yang ada di tingkat RW, kemudian kelurahan, kecamatan. Jadi Pak Camat pun juga ikut sosialisasi, bahkan Pak Camat dipaksa untuk menjadi narasumber untuk sosialisasi itu, agar mampu mengumpulkan warganya. Kemudian juga Pak Lurah, Pak RT, Pak RW di Dasawisma, ataupun juga organisasi-organisasi ya. Sehingga paling tidak dengan cara seperti itu mengurangi apabila terjadi hal-hal yang kurang dipahami, paling tidak sudah ada sosialisasi seperti itu. Bagaimana kanal pengaduannya begitu. Ini kami lakukan seperti itu. Jadi dari kalau ditanya responnya luar biasa. Responnya sangat karena pendidikan itu kan hal yang pokok begitu oleh bagian masyarakat, sehingga mau tidak mau masyarakat pasti peduli terkait dengan PPDB ini. Oke, tapi memang kanalnya ada kemana saja nih Pak kalau kita mau menyampaikan laporan ataupun mau berkonsultasi, bertanya? Itu bisa kalau di kanal resmi Mbak Ita juga bisa, karena Bu Wali kan sangat konsen terkait dengan pendidikan ya, sehingga apapun laporan-laporan yang di Sapa Mbak Ita itu harus segera kami respon begitu. Dan juga di medsosnya Disdik ya, medsos Disdik ini juga bisa digunakan untuk aduan. Pak Camat, Pak Lurah itu pun juga bisa menjadi tempat aduan. Yang paling dekat lagi Pak RT itu kan bisa ke RW, RW ke kelurahan, ataupun juga bisa datang ke satuan pendidikan di sekolah yang dituju untuk bertanya. Sehingga kalau memang susah untuk menulis, datang saja ke satuan pendidikan. Bagaimana proses PPDB itu dipastikan satuan pendidikan sudah memahami terkait dengan PPDB. Jadi kami menggunakan berbagai metode untuk sosialisasi ini, untuk pemahaman, tapi juga kami menyadari bahwa pasti tidak semua masyarakat pun juga ikut atau mengikuti sosialisasi itu. Walaupun sudah ada YouTube, sudah ada medsos dari Disdik, baik itu IG maupun YouTube maupun Facebook, ataupun melalui WA yang sudah dipasang bahwa
silakan untuk bertanya melalui WA yang sudah ditautkan di medsos-medsos itu. Oke, jadi sebenarnya kanalnya banyak ya, Iya. mulai dari yang online lewat sosial media, lewat Sapa Mbak Ita juga bisa, ataupun Iya. mau datang langsung ke sekolahannya untuk Iya. bertanya, Iya. bisa juga. Dan kalau kita melihat tanggalnya ya Pak, timelinenya seperti apa nih? Setelah minggu kemarin ada pendaftaran TK SD, minggu ini pendaftaran SMP, lalu selanjutnya apa? Nanti setelah pendaftaran SD TK sudah selesai, maka tinggal beberapa lagi adalah pengumuman. Pengumuman untuk SD. Begitu pengumuman untuk SD, maka ada proses daftar ulang. Nah, begitu daftar ulang dilakukan, kok ada yang tidak mendaftar, kami sudah pesan dengan satuan pendidikan untuk bisa menghubungi pihak-pihak yang sudah mendaftar kok tidak daftar ulang, itu kenapa? Kalau memang tidak artinya misalnya sudah bersekolah di pondok ataupun di sekolah lain, ya ada kejelasan. Sehingga dari yang tidak daftar ulang itu bisa pihak yang belum diterima itu bisa, misalnya di cadangan itu bisa dipanggil untuk mengisi kekosongan itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kekosongan itu nanti kalau yang daftar ulang misalnya ada 03, yang cadangannya ada 3, ternyata 3 itu kok tidak mau, ya maka sekolah itu bisa menggunakan karena tidak diatur di regulasi, sekolah bisa mengambil keputusannya sendiri. Mungkin mengajak komite, mengajak dewan guru untuk melakukan rapat terkait siapa yang akan dimasukkan di situ. Tapi tampaknya kalau di Kota Semarang ini cadangan itu hanya berlaku apabila ada yang tidak melakukan daftar ulang. Kalau semuanya melakukan daftar ulang, maka cadangan pun tidak bisa menggantikan. Oke, baik. Dan kalau kita lihat, memang dari tahun ke tahun kan sekarang menggunakan website ya Pak? Iya. Websitenya di ppdb.semarangkota.id. Iya. Oke, baik. Di dalamnya ini ada apa saja sih Pak? Lalu mungkin tips ya buat para orang tua yang mau mendaftarkan anaknya ke jalur SMP nih ya. Lebih baik di waktu-waktu kapan nih Pak, biar nanti di websitenya sendiri bisa lancar begitu ketika mendaftar? Bisa mendaftar itu di sekolah, tapi sebelum mendaftar lihat profil sekolahnya, tinggal dibuka SMP 1 itu seperti apa ya gambarannya, posisinya di mana ya, itu kan bisa melihat itu. Jadi profil SMP 1, nanti bisa dibuka lagi terkait dengan prestasi-prestasi di SMP 1 atau di satuan sekolah itu ya, satuan pendidikan itu seperti apa. Baru nanti dilihat, oh kepala sekolahnya siapa, gambar gedungnya itu seperti apa, buka lagi daya tampungnya, daya tampung SMP ini berapa ya, tinggal dibuka itu, misalnya seperti itu, sampai pada proses pendaftaran di situ. Nah, warga Kota Semarang yang mau melakukan pendaftaran melalui online di rumah bisa, ataupun juga bisa datang ke satuan pendidikan. Jadi kalau ingin di satuan pendidikan, ya silakan untuk datang saja ke satuan pendidikan, pasti dibantu. Sesuai jam kerja ya Pak? Iya, sesuai jam kerja. Itu, Oke, lalu kalau untuk yang online 24 jam 24 jam bisa ya? Iya. Oke, dan lebih baik mungkin malam kali ya Pak, Iya. biar nggak terlalu padat, jadi Iya. bisa lancar masuk. Tapi ke ini website-nya. servernya juga besar. Udah aman ya Pak? Ya, dari server, dari sistem, kami menanyakan dari pihak penyedia, tidak ada masalah. Jadi, Oke, baik. Jadi nggak perlu khawatir kalau nanti websitenya sampai down atau Ya, gimana enggak. ya. Iya. Insya Allah lancar jaya. Baik, setelah ini kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas soal PPDB 2024 di Kota Semarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Tata cara mengganti jalur dan pilihan sekolah. Halo Sobat Distrik, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai tata cara mengganti pilihan sekolah dalam proses PPDB tahun ajaran 2024-2025. Mari kita simak langkah-langkahnya berikut ini. Langkah-langkah yang pertama,
buka website pbd.semarangkota.go.id. Selanjutnya, klik menu pendaftaran. Kemudian isi formulir pendaftaran. Isikan NIK, tanggal lahir, dan hasil penjumlahan. Setelah itu, klik sunting data pendaftaran. Pada laman ini, sobat dapat mengganti jalur yang akan diubah. Klik selanjutnya. Pastikan data diri sobat sudah sesuai ya. Dan cek data pendidikan sobat. Nah, di sini sobat dapat mengganti sekolah pilihan sesuai dengan keinginan sobat Disdik. Dan di sini secara otomatis akan muncul hasil perhitungan nilai. Selanjutnya, isikan nomor telepon orang tua atau wali. Isikan kata sandi. Checklist setuju dengan pernyataan di atas. Kemudian, klik simpan pendaftaran. Demikianlah tata cara mengganti pilihan sekolah dalam PPDB Kota Semarang tahun ajaran 2024-2025. Semoga informasi ini dapat membantu Sobat Disdik dalam memilih sekolah yang terbaik. Terima kasih, sukses selalu. Tata cara pendaftaran PPDB tingkat SMP. Halo Sobat Disdik, PPDB 2024 Kota Semarang tingkat SMP akan segera dibuka. Mari kita simak cara pendaftarannya. Untuk tata cara pendaftaran online tingkat SMP, yang pertama tuliskan alamat website ppd.semarangkota.go.id pada address bar dari browser yang Anda gunakan, kemudian tekan enter. Akan tampil halaman situs web penerimaan peserta didik Kota Semarang tahun pelajaran 2024-2025 sebagai berikut. Untuk mendaftar, silahkan klik menu banner kotak bertuliskan pendaftaran SMP Negeri. Setelah itu, Anda akan berada pada halaman PPD khusus untuk jenjang SMP. Untuk memulai pendaftaran, klik menu pendaftaran. Kemudian, isi formulir pendaftaran sesuai isian yang tertera pada halaman berikut. Isikan NIK, tanggal lahir, dan masukkan hasil penjumlahan pada form yang disediakan. Semua form harus diisi atau tidak boleh ada yang kosong. Jika semua sudah Anda isi, kemudian tekan tombol cek. Langkah pertama, pilih jalur pendaftaran di antaranya jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur afirmasi. Lalu klik selanjutnya. Langkah kedua, mohon cek kembali data calon peserta didik. Jika sudah benar, bisa klik selanjutnya. Jika masih ada yang salah, bisa klik ajukan koreksi data. Langkah ketiga, cek NISN siswa, sekolah asal, dan tahun lulus. Jika sudah benar, bisa klik selanjutnya. Jika masih ada yang salah, bisa klik ajukan koreksi data. Langkah keempat, pilih sekolah pilihan 1 dan pilihan 2, lalu klik selanjutnya. Jika data yang Anda isikan benar, klik kotak centang pada form persetujuan di bawah, lalu klik simpan pendaftaran. Untuk mencetak bukti pendaftaran, klik cetak formulir pendaftaran. Maka akan muncul tampilan hasil bukti pendaftaran sebagai berikut. Sebagai catatan, calon peserta didik diperkenankan mengganti jalur pendaftaran dan pilihan sekolah selama jadwal pendaftaran dibuka. Untuk melihat apakah data yang Anda isikan sudah tersimpan, klik menu jurnal pendaftaran, kemudian pilih kategori sesuai dengan pilihan sekolah Anda. Untuk melihat rincian data Anda, klik nomor PPD Anda sehingga akan terlihat detailnya seperti di bawah ini. Pada detail data siswa terdapat hasil peringkat sementara yang menginformasikan pilihan sekolah diterima. Perubahan peringkat akan selalu terjadi selama proses pendaftaran dibuka. Oke, itu dia tadi tata cara pendaftaran online PPDB 2024. Selamat mendaftar di sekolah pilihan. Semoga panduan tadi bermanfaat bagi Sobat Disdik semua yang akan melakukan pendaftaran. Terima kasih, sampai jumpa.
Oke, people, masih di Ngobras. Segmen terakhir kita akan bahas terkait dengan PPDB 2024 di Kota Semarang. Ngomong-ngomong soal penerimaan siswa ini ya Pak, memang di Semarang ada berapa siswa yang saat ini tengah bersekolah nanti di TK, SD ataupun di SMP, dan berapa jumlah kapasitas sekolahnya yang ada di sini? Iya. Kalau berbicara masalah sekolah ini, kalau ini saya ngepek ini. Jadi untuk TK itu ada 13 sekolah negeri. Swastanya itu ada 686. Jadi totalnya itu 699. RA-nya itu kalau swasta ada 141. Kemudian SD itu negerinya ada 326. Sedangkan swastanya 178. Untuk MI yang negeri ada 1, sedangkan swastanya ada 92. Untuk SMP negeri ada 46, sedangkan sekolah swastanya ada 149. MTS itu ada 2 MTS negeri dan 45 MTS swasta. Jadi memang cukup banyak satuan pendidikan yang ada di Kota Semarang. Yang tentunya akan berimbas pada jumlah anak di dalam daya tampung itu. Contoh misalnya jumlah SD negeri itu ada 326. Jumlah rombongan belajar itu ada 518. Sehingga totalnya ada 14.504. Nanti yang akan masuk itu adalah kisarannya 14.504. Padahal perkiraan lulusan TK itu ada 34.431. Berarti yang tidak diterima itu kan di atas 50%. Nah, semuanya itu yang tidak diterima itu nanti kemungkinan akan masuk di sekolah swasta. Tapi jangan takut, pemerintah Kota Semarang itu sudah menyediakan sekolah gratis juga. Jadi apabila dia tidak diterima di sekolah negeri, kan di sekolah negeri itu kan inginnya cari gratis. Maka masuk saja di sekolah swasta gratis yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Semarang. Buka medsosnya Disdik, cari SD yang gratis, TK yang gratis, SMP yang gratis, ada itu. Cukup banyak yang gratis di setiap kecamatan dipastikan ada. Oke, dan ini sistemnya kita ketika mendaftar lalu mengajukan ke Dinas Pendidikan untuk nantinya bisa mendapatkan fasilitas gratis itu, atau nanti sekolahnya akan memilih? Masyarakat yang akan memilih di sekolah mana, dia akan memilih di sekolah gratis itu. Nah, untuk daya tampung SMP itu ada 11.456. Sedangkan perkiraan lulusan SD itu ada 25.366. Artinya yang tertampung itu paling hanya 40%. 60%-nya akan diberikan di swasta. Jadi swasta itu masih juga menjadi partner pemerintah Kota Semarang di dalam memberikan layanan pendidikan. Dan di SMP pun apabila masih menginginkan di sekolah gratis, SMP gratis di Kota Semarang cukup banyak. Sehingga kami sudah mengantisipasi. Pemerintah Kota Semarang mengantisipasi bagaimana layanan pendidikan bisa diterima oleh seluruh warga masyarakat. Jadi sebetulnya kalau tinggal di Kota Semarang itu enak. Semua pasti dicukupi, dibutuhi. Artinya kebutuhan apapun pasti dipenuhi. Mau asalkan jangan berdasarkan keinginan, tapi didasarkan yang ada. Oh, sekolah gratis ada. Dan program Disdik pun juga ada yang namanya Gerbang Harapan Gerakan Orang Tua untuk mengatasi angka putus sekolah itu kami lakukan juga, sehingga para Bapak Ibu guru, pejabat yang ada di Disdik itu untuk ikut serta di dalam mengatasi itu. Karena mau tidak mau dia bisa sekolah, tetapi untuk biaya datang ke sekolah itu kadang-kadang dia tidak punya. Betul. Nah, itulah kita bantu transportasinya, kita bantu seragamnya, kita bantu tasnya, atau kita bantu buku tulisnya kalau dia tidak punya. Sehingga kita akan mempermudah akses pembelajaran di
masyarakat yang membutuhkan itu. Tentunya kami pun juga akan melihat kriteria dari satuan pendidikan kan mengusulkan, oh ini. Dilihat, oh memang layak. Mungkin awalnya dia mampu, tetapi begitu orang tuanya meninggal kan jadi tidak mampu. Lah itulah yang perlu kita gerak cepat, gotong royong untuk mengentaskan anak-anak tersebut yang kelak akan menjadi aset bangsa Indonesia, khususnya menjadi aset bangsa Kota Semarang. Oke, ini menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak Irwan ya, terkait dengan sekolah gratis yang pertama. Nah, pasti kan masyarakat sudah sering mendengar bahwa sekolah negeri itu gratis. Tapi biasanya ketika masuk masih ada untuk seragam dan lain-lain. Nah itu sebenarnya kebijakannya seperti apa Bapak? Dan terkait dengan tadi ada program Gerbang Harapan ya. Ini apakah siswa yang kemudian mengajukan ke Dinas Pendidikan untuk bisa dibantu agar tidak putus sekolah, atau pihak sekolah yang mengajukan siswa-siswanya agar dibantu begitu? Jadi bisa saja siswa mengajukan ke satuan pendidikan akan mengusulkan ke Disdik. Tetapi begitu ada usulan dari orang tua, satuan pendidikan itu ya harus klarifikasi dulu. Apakah diidentifikasi, apakah memang betul-betul ini perlu bantuan apa tidak. Jangan-jangan sudah hidupnya layak masih meminta begitu. Lah cross checknya ada di satuan pendidikan. Begitu satuan pendidikan, oh ya nama ini. Begitu sudah dimunculkan, nanti akan terbaca oleh Disdik. Oh ternyata dari SMP ini membutuhkan ini. Terus kita tawarkan siapa yang mau membantu menjadi orang tua asuhnya. Orang tua asuhnya. Ya? Oh, okay. Jadi orang tua asuh ini bukan kita mengumpulkan uang loh, tetapi langsung uang itu diberikan langsung kepada yang siswa yang bersama orang tuanya tentunya untuk diberikan bantuan. Sehingga langsung bertemu, puas kalau saya beri langsung daripada dikumpulkan ke saya, nanti bisa saja tidak sampai ke tujuannya. Dan Bu Wali pun juga ikut menjadi orang tua asuh. Ini menjadi daya tarik pegawai Pemkot untuk berlomba-lomba untuk memberikan sedikit rezekinya yang diharapkan mampu menjadi besar kelak di kemudian hari bagi generasi mendatang ini. Oke, baik. Jadi ternyata nanti dari siswa bisa mengajukan ke satuan pendidikan nanti akan mengajukan ke Dinas Pendidikan ya untuk program Gerbang Harapan. Lalu terkait dengan tadi untuk sekolah gratis, seragam dan lain sebagainya, ini bagaimana Pak? Apakah termasuk gratis juga atau seperti apa? Jadi yang namanya seragam itu kan bukan sesuatu yang wajib. Anak tidak memakai seragam pun juga boleh. Sehingga tidak dilarang anak hanya memakai yang merah putih atau memakai pakaian yang bukan menjadi ciri khas itu. Nah, dari situlah nanti akan, kalau dari sekian anak tidak tidak menggunakan, itu kan sekolah punya cara. Yang tadi Gerbang Harapan misalnya, sehingga bisa dibantu. Nah, mereka-mereka yang memang punya uang, ya silahkan membeli seragam. Jadi membeli seragam itu bukan merupakan sebuah kewajiban. Jadi di peraturan itu kan memang ditekankan di situ, bukan merupakan sebuah kewajiban. Jadi belajar pakai kaos ya diperkenankan. Jadi tidak masalah itu. Maka kalau kaitannya dengan seragam, menurut saya ikuti saja regulasi. Sifatnya tidak wajib. Kalau mau beli silahkan mau beli. Kalau dari sekian 200 orang kok ada satu orang yang tidak membeli, bagaimana upaya sekolah untuk mengentaskan anak itu biar berseragam? Karena bisa terjadi begitu dia tidak berseragam, tidak dibully orang lain, tetapi dia merasa minder sendiri. Wah lah, semuanya kok berseragam ya. Apalagi kalau tidak berseragam itu, pakaiannya jor-joran sendiri. Ada yang pakai pakaian yang mahal, ada pakaian yang tidak mahal, itu justru akan menjadi daya pembeda yang sangat tinggi. Nah, makanya terkait dengan seragam, sifatnya tidak wajib. Dan itu adalah urusan orang tua. Tatkala orang tua tidak bisa, ya tidak harus membeli seragam.
itu saja. Di sini pun juga perlu nanti ada prinsip gotong royong ya Iya. Pak. Jadi seperti tadi bagaimana caranya sekolah untuk membantu siswanya yang Betul. mengalami kesulitan untuk Iya. bisa membeli seragam, bisa dibantu sehingga nantinya bisa sama seperti teman-teman Iya, yang lain betul. begitu ya. Oke, baik. Terakhir pesan dari Pak Erwan kepada masyarakat terkait dengan PPDB Pak. Iya. PPDB ini kami melakukan atau kami laksanakan secara transparan, akuntabel, sehingga jangan percaya kepada siapapun juga yang bisa menolong, bisa memasukkan, apalagi ditambahi embel-embel dengan finansial. Tidak usah percaya karena semuanya sudah diatur oleh sistem. Dan apabila terjadi hal yang berbeda dari pengumuman, misalnya anak saya nilainya NAP-nya 71, sedangkan yang diterima kok 70 kok diterima ya, sedangkan 71 kok tidak diterima, laporkan saja. Tapi saya yakin itu tidak mungkin karena itu sudah diatur oleh sistem, tidak mungkin. Tapi seandainya ada ya dilaporkan saja. Siapa tahu ada kesalahan, tapi semoga saja tidak ada kesalahan karena berkali-kali kami melakukan simulasi, tidak ada seperti itu. Dan inilah untuk menunjukkan melakukan perubahan nilai itu pun juga akan menjadi dampak yang sangat luar biasa kalau tidak sesuai dengan data. Maka pesan saya, percayakan di Dinas Pendidikan ya, terkait dengan keadilan memang sangat susah untuk mengukur keadilan itu karena kita pada posisi di mana begitu. Memang PPDB yang ada di Kota Semarang ini antara SMA dan SMP mungkin terjadi perbedaan. Tetapi paling tidak perbedaan itu memang itu diperbolehkan terkait dengan jarak dan di Kota Semarang menggunakan wilayah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, pokoknya tidak usah nitip-nitip, semuanya percayakan pada sistem begitu. Itu saja Mbak. Mari menitipkan harapan kepada yang di atas saja, gitu ya Pak. Karena sekarang sistem sudah sangat transparan, menggunakan ada sistemnya sendiri sehingga tidak bisa ada campur tangan manusia di situ. Mari kita percayakan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Terima kasih banyak Pak Erwan atas informasi yang sudah di-share hari ini. Dan juga buat e-people, terima kasih sudah menyaksikan Ngobras episode PPDB 2024 di Kota Semarang. Dan juga jangan lupa untuk saksikan selalu Ngobras yang tayang di hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot. Di-subscribe juga karena kita punya banyak program dari hari Senin sampai hari Minggu untuk e-people semua. Kalau begitu, saya Hanina Malita beserta dengan Pak Erwan dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.